Selamat datang kembali di channel aku. Di sini aku mau lanjutin spoiler Blind The Series episode 4 bab 2. Jadi ketika Kwon Doong merasa bersalah, dia tidak bisa menatap mata mantan sahabatnya karena dia menganggap dirinya bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi saat ini. Dan kemudian adegan sekarang ditunjukkan di mana Kwon Doong cuma bisa berdiri sambil menatap ke bawah sedangkan Piva sedang menatapnya. Setelah beberapa detik, Kwon Doong akhirnya menatapnya dan berkata, "Semua ini adalah hal yang sangat lama, sekarang aku mengingat semua hal ini. Apa keuntungan melakukan ini? Dan yang terbesar adalah kamu telah melakukan kesalahan, tapi kamu menganggapku bertanggung jawab atas kesalahan ini." Tapi ketika dia melihat lebih dekat ke wajah Infa, dia kembali mulai mengingat semua hal di masa lalu dan kejadian itu. Kalau diingat lagi kejadian di masa lalu, di mana Kwon Doong tidak bisa menerima kenyataan bahwa Piva hamil, ia menjadi sedikit agresif karena belum siap menerima mantan sahabatnya akan melahirkan seorang bayi. Ia tidak menginginkan hal tersebut sama sekali. Dia khawatir mantan sahabatnya akan melakukan hal seperti ini, oleh karena itu, dia memberikan ide kepada Piva bahwa jika kamu belum siap, maka kamu tidak boleh melahirkan bayi ini. Mendengar hal itu, Piva benar-benar terkejut. Dia bilang, "Nona Doong, maksudmu apa?" Nona Doong menjawab, "Tentu saja jika kamu belum siap. Lalu, apa gunanya melahirkan bayi ini dan kamu memikirkan keluargamu? Akankah mereka menerima bahwa kamu hamil? Menurutku mereka tidak akan menerima hubunganmu dan bayi ini, maka akan lebih baik jika kamu membunuh bayi ini karena hal itu hanya akan bermanfaat bagimu saja." Mendengar hal tersebut, Piva menjadi sedikit gelisah karena takut jika mengetahui hal tersebut, keluarganya akan terancam menghilang. "Tapi kamu telah melakukan kesalahan besar dan sekarang kamu harus memperbaiki kesalahan ini." Lalu dia memberikan obat di tangan Piva yang dia beli dari toko obat dan setelah memberikannya, dia berkata semoga obat ini bermanfaat untukmu. Ketika Kwon Doong pergi, Piva mulai memandangnya dengan sangat tajam dan mulai merasa sedikit bersalah pada bayinya. Dia berkata, "Ayolah, tidakkah kamu ingin melakukan ini? Dengarkan baik-baik. Jika kita membiarkan, makan bayinya akan lahir." Masalah kita pernah menonton serial di mana seorang ibu membuang bahkan meninggalkan bayinya di rumah sakit dan kemudian setelah itu ibu pergi melanjutkan hidupnya. Piva mengatakan dengan serius, "Itu dalam serial, tapi sekarang ceritanya berdasarkan kehidupan nyata dan kamu tahu betul dunia ini adalah tempat yang kejam kan dan kamu ingin bayi ini tumbuh besar tanpa seorang ayah? Jika kamu tidak mau lalu lakukan apa yang aku katakan, ya sudah." Piva berkata, "Tapi bagaimana aku bisa melakukan ini? Aku tidak bisa melakukan ini." Doong meletakkan obat di tangannya dan mulai memaksanya Piva untuk meminum obat. Tetapi Piva tetap tidak mau. Bahwa jika kamu tidak minum obat ini, maka itu akan menjadi masalahmu di masa depan dan mengapa kamu ingin membahayakan masa depanmu dengan melahirkan bayi ini? Aku tahu ini sangat menyakitkan bagimu, tetapi kamu harus melakukannya ini karena ini demi kebaikanmu sendiri. Apa yang akan dipikirkan dunia ini tentangmu? Apakah kamu ingin menghabiskan seluruh hidupmu mendengarkan ejekan orang, atau akankah kamu akan menjalani kehidupan yang baik? Coba pikirkan baik-baik jika kamu melahirkan bayi ini. Jika kamu melahirkan, apa yang akan terjadi setelah itu? Sudahkah kamu memikirkan hal ini? Saya tidak akan mengatakan apapun lebih dari ini. Sekarang terserah Anda. Anda harus memutuskan apa yang ingin Anda lakukan. Piva menjawab, "Saya mengerti apa yang Anda ingin saya lakukan, dan aku tahu apa yang kamu takuti. Tapi bagaimana aku bisa melakukan ini? Sayang bayi kecil ini. Bagaimana aku bisa membunuhnya?" Kwon Doong menatap Piva dengan serius. "Lihat, terkadang dalam hidup kita menjumpai momen di mana kita juga harus mengambil beberapa keputusan yang tidak kita inginkan. Dan kadang kesejahteraan terjadi ketika kita bisa menghadapi masalah itu dengan kuat dan pada saat yang paling penting. Kita harus mendengarkan otak kita bukan hati kita. Dan ketika Anda mendengarkan hati Anda, percayalah, jadi jangan lakukan ini
karena itu akan menjadi masalahmu di masa depan, sedangkan kamu masih punya masa depan yang panjang. Apakah kamu mengerti apa yang ingin kukatakan padamu? Nah, setelah kejadian ini, Woneung tidak bertemu Pevah lagi, dan setelah 18 tahun berlalu, hari ini keduanya akhirnya dipertemukan lagi di acara sekolah. Teringat tentang hari-hari itu, dia kehilangan kekuatannya dan jatuh ke lantai, sedangkan Pevah berdiri di sana dan perlahan mulai menceritakan semua hal yang terjadi. Setelah itu, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan padaku, tetapi pada akhirnya aku jadi takut. Makanya aku menceritakan semuanya pada ibuku, karena itu sangat menyakitkan. Aku ingin menyembunyikan semua ini dari semua orang dan membunuh bayiku, tetapi pada akhirnya aku tidak bisa. Aku juga berpikir bahwa dengan menyembunyikan semua ini, aku akan membunuhku, tetapi jika aku melakukannya, aku akan merasa bersalah pada diriku sendiri, dan karena itu aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri, karena aku telah membunuh bayiku dengan tanganku sendiri, dan ini tidak akan memungkinkanku untuk menjalani kehidupan yang utuh. Aku putuskan aku akan merawat bayiku dan membawanya ke dunia ini. Mendengar semua itu, Neung meletakkan tangannya di jantungnya, karena saat ini dia teringat wajah imut Anyung itu, maka dia mulai merasa sangat bersalah. Dia gadis yang paling ceria, senyumannya yang indah hampir berakhir, karena aku memikirkannya saja sudah sangat menyakitinya. Itu sebabnya dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan suaranya yang gemetar, dan kemudian dia menangis. Karena kesalahan aku, gadis ini hampir mati, gadis cantik manis yang selalu mengikutiku, yang sangat mencintaiku. Jika dia tidak melihatku suatu hari nanti, betapa dia merindukanku. Apakah dia tahu siapa orang yang sangat menyukai dan sangat dia cintai? Karena aku, dia akan mati di perut ibunya. Pada hari Anyung mengetahui kebenaran ini, bagaimana reaksinya? Akankah dia memaafkan Neung? Akankah dia datang? Atau akankah dia juga salah paham? Pada saat itu, situasinya serupa karena dia harus mengambil langkah ini, tetapi semua berkat Tuhan dia tidak membiarkan Pevah melakukan semua ini, dan dia melahirkan bayi ini. Kalau bayi ini tidak dilahirkan, maka Neung tidak akan pernah bisa bertemu Aneung. Dia berlinang air mata memikirkan semua ini. Pevah duduk di dekatnya dan mulai mengatakan bahwa pada saat itu ada luka akibat obat yang dia minum. Itu kenapa dia harus menanggung banyak hal. Bayi kecil itu harus menghadapi begitu banyak hal pada hidupnya. Ketika Pevah dia mengatakan segalanya, rasa sakit dalam suaranya. Saat itu, dia tidak bisa merasakan semuanya. Di sini Pevah berbicara terus-menerus. Ia mengatakan bahwa perkembangan Anyung sangat lambat dibandingkan dengan anak-anak lain. Oleh karena itu ya, banyak mengalami kendala dalam belajar. Jika dilihat, ia adalah seorang siswa yang pintar, cuma karena kesalahan ibunya di masa lalu membuat tubuh dan otaknya tidak berkembang dengan baik. Makanya anak kecil itu banyak kesulitan dalam mengetahui dan mempelajari segala sesuatu. Baiklah, itu saja spoiler bab 2 episode 4 Blank the Series. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan series ini. Sampai jumpa.